Halo sahabat Athin, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan acara Athin Healthy. Di acara Athin Healthy kali ini, saya akan membahas tentang satu hal yang sangat penting yang harus ada di dalam makanan Anda. Jadi sahabat Athin, satu hal yang penting tadi itu adalah protein. Kenapa protein? Jadi gini, protein itu merupakan bahan pembangun sel di dalam tubuh manusia. Waktu dulu kita belajar di pelajaran biologi, mungkin sahabat Athin masih ingat. Satuan terkecil dari tubuh manusia adalah sel. Mungkin zaman sekarang dibedah lagi, ada yang lebih kecil. Tapi di video kali ini, kita bahas sel sebagai satuan terkecil. Sel ini bahan dasarnya adalah protein. Suatu sel yang baik akan membentuk jaringan yang baik. Kalau dulu kita sekolah sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ membentuk sistem organ, dan sistem organ membentuk organisme makhluk hidup. Jadi sel yang baik akan membentuk organisme yang baik pula, dan sel yang baik pasti membutuhkan protein. Kemudian protein ini sendiri, kalau bahasa Yunani adalah protos, artinya adalah yang paling utama. Kenapa yang paling utama? Karena protein menempati urutan kedua terbesar dalam tubuh manusia setelah air. Jadi, air menempati urutan pertama sekitar kurang lebih 70%. Sedangkan protein menempati urutan kedua, yaitu sekitar 16–17%. Saya bisa bilang juga tidak ada kehidupan tanpa protein. Kenapa? Anda bisa lihat video ini, Anda pasti tahu video ini. Sel sperma dan sel telur itu juga komponen utamanya adalah protein. Dan saya mau kasih contoh di sini, kenapa protein sangat penting bagi kehidupan kita. Inilah kenapa protein harus ada dalam menu makanan Anda. Saya kasih contoh yang gampang. Anda misalnya seorang pemain bola. Ketika Anda jatuh terluka, ada seseorang yang cepat sekali sembuh, dan ada seseorang yang lama sekali baru sembuh. Misalnya cedera atau apapun, mungkin contoh gampangnya luka terbuka. Banyak orang beranggapan dikasih obat merah itu untuk supaya menyembuhkan. Maaf, itu bukan menyembuhkan. Obat merah atau alkohol itu hanya sebagai disinfektan, supaya luka Anda tidak terinfeksi. Tapi yang membuat luka Anda sembuh, salah satu komponen yang paling penting adalah protein. Jika sel Anda luka, jaringan Anda luka, atau jaringan di kulit Anda itu luka, dia akan bisa menutup dengan sempurna jika protein Anda bagus. Tentu saja ada bahan lain, tetapi yang utama adalah protein. Kemudian yang kedua, contohnya kulit. Kenapa ada orang yang bilang, kok kulit saya kusam sekali? Orang-orang seperti ini mungkin salah satu penyebabnya adalah proteinnya tidak cukup. Karena setiap 28 hari, kulit ini mengalami regenerasi. Jadi kulit ini akan mengelupas dan tumbuh lagi yang baru. Ketika tumbuh lagi yang baru, kalau proteinnya tidak cukup, kulit ini akan tumbuh dengan kualitas yang tidak cukup bagus. Kemudian saya kasih contoh lagi, yang ketiga. Saya akan berikan banyak contoh supaya Anda mengerti ya sahabat Athin. Contoh yang ketiga, misalnya sakit mag kronis. Perlu Anda ketahui, banyak orang bilang saya sakit mag. Kalau makan jeruk lemon atau jeruk nipis itu perih sekali. Secara logika, asam lambung itu pH-nya sekitar 1,5–2, dan itu sangat asam. Bahkan kalau Anda menelan tulang, menelan duri ikan misalnya, itu pasti hancur di dalam asam lambung Anda, sedangkan jeruk nipis pH-nya tidak seasam itu. Tapi kenapa mag Anda sampai perih? Saya logikakan lambung Anda luka. Sama dengan jaringan kulit kaki Anda tadi yang luka, cuma luka Anda tidak kelihatan kalau di dalam pencernaan. Anda beli obat misalnya diresepkan dokter, beli obat sakit mag. Obat sakit mag itu hanya berfungsi untuk menetralkan asam lambung Anda. Apapun jenis obat sakit magnya, obat ini hanya menetralkan asam lambung tadi, jadi seolah-olah mag Anda sembuh. Ingat ya sahabat Athin, seolah-olah sembuh. Tapi 2 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, kok perih lagi saat makan yang sedikit kecut atau sedikit asam? Berarti mag Anda belum sembuh. Bagaimana caranya biar sembuh? Misalnya Anda ke dokter, saat dokter meresepkan obat sakit mag yang untuk mengurangi gejala sakit Anda. Dokter pasti berpesan, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, makan yang bergizi ya. Mungkin Anda bisa lihat di video saya sebelumnya tentang kenapa mag tidak sembuh-sembuh. Saya sudah bahas itu. Jadi dengan protein yang baik dan cukup, maka luka di lambung Anda akan sembuh. Tidak perlu butuh waktu sampai bertahun-tahun. Itu butuh waktu cepat kalau Anda bisa disiplin keseimbangan nutrisinya. Kemudian saya bisa ibaratkan, protein itu seperti sebuah batu bata kalau kita mau bangun rumah. Mungkin Anda bingung protein dalam tubuh ini fungsinya seperti apa sih?
Mungkin kalau bangun rumah, Anda bisa bayangkan kumpulan batu bata. Jadi saat kita bangun rumah, kita menyusun batu bata. Sama saat menyusun tubuh manusia, komponen batu bata ini adalah protein. Bisa tidak rumah ini selesai kalau batu batanya tidak cukup? Mungkin bisa sedikit dipaksakan, pasirnya lebih banyak, atau semennya lebih banyak. Tapi rumah ini kualitasnya tidak akan bagus kalau tidak seimbang. Sama dengan manusia, sama dengan makhluk hidup kalau proteinnya tidak cukup. Maka sistem kekebalan tubuh Anda akan menurun. Kulit Anda akan kusam, kuku Anda akan mudah patah, luka Anda sulit sembuh. Ini semua adalah peran protein dalam tubuh kita. Satu lagi saya mau cerita. Mungkin Anda pernah dengar, kalau seorang wanita setelah melahirkan, ada yang bilang begini. Kalau wanita setelah melahirkan usianya bertambah 10 tahun lebih tua, makanya wanita takut sekali kalau hamil nanti bagaimana, nanti tambah jelek dan sebagainya. Sebenarnya, kalau protein Anda cukup, maka Anda tidak perlu khawatir tentang masalah itu. Makanya banyak dokter yang menyarankan setelah menangani pasien, melahirkan, pasien diedukasi untuk perbanyak makan telur atau protein lainnya. Karena kebanyakan dari kita masih kurang protein. Berapa sih protein yang dibutuhkan dalam tubuh kita? Cukupnya berapa sih? Jadi setiap orang berbeda-beda ya sahabat Athin. Orang yang kerjanya di kantoran dan seorang yang kerjanya kuli bangunan dan sebagainya, pasti akan berbeda. Saya akan berikan rumus yang paling gampang, yaitu rumus. Sekitar 0,8 sampai 1 gram setiap kilogram berat badan Anda. Ini standar kebutuhan protein harian kita. Banyak juga yang pakai susu atau whey protein untuk mengejar kebutuhan protein hariannya, seperti di video ini. Adapun kalau yang punya goals badan atletis, biasanya 1,5 gram setiap berat badan Anda. Jadi contoh seorang yang kerja di kantor, berat badan 60 kg. Ini coba saya menggunakan rumus 1 gram setiap kilogram berat badan. Berarti orang tersebut membutuhkan sekitar 60 gram protein hariannya. Dalam kondisi dia mengalami luka misalnya, dia akan membutuhkan protein yang lebih daripada ini. Anda boleh konsultasikan ke dokter Anda untuk masalah tersebut. Tapi untuk protein harian Anda boleh mengalihkannya dengan 1 gram setiap berat badan Anda. Semoga informasi tentang protein ini dapat memberikan wawasan bagi Anda. Dan satu lagi untuk protein, sumbernya ada 2 ya, sahabat Athin. Dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu nabati dan hewani. Contoh protein hewani apa? Seperti telur, susu, daging, ikan, seafood, dan sebagainya. Tentu Anda harus memilihnya dengan hati-hati, jangan sampai Anda mengejar proteinnya, lalu kolesterolnya juga terlalu berlebihan. Kemudian Anda boleh kombinasikan protein yang berasal dari sumber nabati. Contoh kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang tanah, kacang mete, kacang almond, biji-bijian tertentu, dan sebagainya sesuai selera Anda. Anda bisa mencari di internet atau aplikasi tertentu. Setiap gramnya mengandung berapa gram protein, supaya bisa mencukupi kebutuhan harian Anda. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda semua ya sahabat Athin. Sekian sharing dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda komen di bawah. Apabila menurut Anda channel Athin ini bermanfaat, Anda bisa share ke teman-teman dan keluarga besar Anda. Salam cerdas untuk mengubah dunia kita menjadi lebih baik. Terima kasih.